Karena orang-orang ini tidak selalu fokus pada proyek ini. Pertunjukan kelompok itu seperti supir taksi. Mereka menjalankan pekerjaan tunggal atau pekerjaan di tempat lain. Kalau buat janji, besok pagi pakai mobil jam 9. Dia hanya dapat memastikan bahwa tidak ada pekerjaan lain yang akan diadakan pada jam ini besok. Oleh karena itu, sangat tidak realistis untuk ingin mengubah sementara waktu janji temu dan mengubah 2 hingga 300 orang sekaligus. Karena itu, Mega merasa di Jakarta sekarang, hanya Wendy yang bisa melakukan ini. Karena dia berbeda dari ketua kelompok hanyalah perantara dan tidak memiliki kendali mutlak atas penampilan kelompok berikut, tetapi Wendy berbeda. Dia memiliki perusahaannya sendiri, dan perusahaannya sendiri secara langsung menandatangani ratusan wanita etiket. Semua wanita muda adalah karyawannya, dan dia harus memiliki kendali penuh atas karyawannya sendiri. Oleh karena itu, dia buru-buru memohon, "Tuan Wilson, aku benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Tidak masalah jika Anda belum melakukan bisnis semacam ini. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu berkoordinasi. Nah, ketika saatnya tiba, biarkan mereka muncul di tempat yang ditentukan pada waktu yang ditentukan, dan kemudian memanggil slogan yang akan kami bagikan dengan Anda." Setelah Wendy mendengarkan, dia masih tidak mau menerima pekerjaan seperti itu. Di bawah manajemennya, perseroan sudah memasuki jalur cepat, semua aspek operasional berjalan sangat lancar, arus kas juga sangat melimpah, dan margin keuntungan relatif tinggi. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan aneh semacam ini. Oleh karena itu, dia masih sangat menyesal dan berkata, "Saya sangat menyesal Nona Mega Ken, bisnis ini tidak sesuai dengan bisnis perusahaan kami. Jujur saja, saya tidak terlalu tertarik, jadi maafkan saya." Ketika Kenzo di samping mendengar ini, dia langsung berteriak pada Mega dengan marah, "Sial. Perusahaan etiket, apa hubungannya dengan saya?" katanya. "Beritahu dia, 300 orang, saya akan memberikan 300 juta, 10 juta per orang. Harga ini jauh lebih tinggi dari harga normal wanita sopan. Selama dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolak." Mega harus terus mengirim pesan suara ke Wendy, "Tuan Wilson, menurutmu ini tidak apa-apa. Anda akan memberi kami 300 wanita sopan. Kami hanya membutuhkan mereka untuk berpura-pura menjadi fans di bandara selama sekitar setengah jam. Selama Anda setuju, kami dapat membayar Anda 300 juta di sini." 300 juta memang bukan jumlah yang kecil. Secara umum, aktor ekstra biasa, yang bekerja keras selama sehari, menghasilkan antara 15 juta dan 20 juta. Gaji seorang wanita sopan sedikit lebih tinggi, tetapi pada dasarnya di kisaran 50 juta juga hingga 100 juta sepanjang hari. Tidak banyak wanita sopan yang bisa melebihi 1 miliar sehari, kecuali jika Anda pergi ke pameran mobil untuk membuat model mobil tamu, itu mungkin untuk mendapatkan harga seperti itu. Namun, Wendy dengan hati-hati menimbangnya dan memutuskan untuk menolak, karena dia belum pernah melakukan hal seperti ini, dan dia khawatir hal itu akan menimbulkan masalah. Jadi dia menjawab, "Saya benar-benar minta maaf Nona Mega Ken, kami benar-benar tidak bisa mengambilnya." Hati Mega tiba-tiba menjadi sangat tidak berdaya. Dia melihat ke arah Kenzo di samping dan bertanya tanpa sadar, "Guru, apa pendapat Anda tentang ini?" Ekspresi Kenzo sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan menolak untuk terbuka dengan harga ini. Oleh karena itu, dia tanpa sadar menganggap keputusan Wendy sebagai cara untuk menahan diri. Segera, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Sial. Tidak lebih dari meminta lebih banyak uang. Katakan padanya, kami tidak akan berbicara omong kosong dengannya, harga 600 juta. Maggie buru-buru mengirim pesan suara ke Wendy, "Tuan Wilson,
maka kami akan meningkatkan remunerasi menjadi 600 juta. Apakah ini selalu baik-baik saja? Wendy memang sedikit terharu. Hari ini adalah hari kerja, dan masih hari Selasa. Sebagian besar pekerjaan perusahaan seperti mereka yang mengkhususkan diri pada etiket terkonsentrasi pada akhir pekan. Karena kebanyakan acara bisnis diadakan pada akhir pekan. Selain 2 hari tersibuk di akhir pekan, ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan di hari Senin dan Jumat. Karena Senin dan Jumat adalah hari pertama dan terakhir dari hari kerja, banyak perusahaan dan institusi akan memilih 2 hari ini untuk aktivitas utama apapun. Dari Selasa hingga Kamis, sebenarnya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sebagian besar wanita etiket sedang beristirahat akhir-akhir ini, jadi perusahaan juga memilih untuk melatih mereka secara bertahap selama hari-hari ini. Saat ini, ada ratusan wanita penghibur penuh waktu di perusahaannya yang sedang beristirahat. Kecuali 150 orang yang menerima pelatihan, sisanya sedang istirahat. Oleh karena itu, selama dia memutuskan untuk mengambil alih bisnis ini, dia dapat memastikan bahwa dalam 10 menit, dia dapat memilah daftar spesifik 300 orang. Hanya sekali perjalanan ke bandara, 2 atau 3 jam sebelum dan sesudah, dapat menghasilkan 600 juta pendapatan bagi karyawan dan perusahaan, yang memang menurut pandangan Wendy adalah murah. Meskipun dia tidak pernah berurusan dengan bisnis ini sendiri, dia pikir dia bisa mencobanya dengan bayaran 600 juta. Karena perjanjian kerja sama perusahaan etiket Sangmei adalah bahwa wanita etiket akan mengambil kepala besar dan perusahaan akan mengambil kepala kecil. Jadi selama 300 orang ini pergi ke bandara, setiap orang dapat memiliki pendapatan lebih dari 15 juta. Bagi mereka, ini juga kesempatan langka dan bagus. Memikirkan hal ini, Wendy tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Mega memberikan harga yang menyegarkan. Sepertinya dia benar-benar cemas. Menurut aturan pasar, semakin mendesak pekerjaan, semakin banyak imbalan yang bisa Anda dapatkan. Bagaimanapun, dalam industri, ini bisa dianggap sebagai keadaan darurat. Penyelamatan itu seperti pemadaman kebakaran. Selama Anda menemukan seseorang untuk membantu di industri, harganya akan lebih tinggi. Ini juga aturan industri yang semua orang tahu dengan baik, jadi meskipun saya meminta lebih banyak darinya, itu juga wajar dan bisa dimengerti. Segera, Wendy berkata, Nona Megaken, semua orang berbisnis di sini, jadi saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sejujurnya, Anda benar-benar menempatkan saya dalam situasi yang keras kepala. Anda akan membutuhkan orang dalam 2 jam. Waktu terlalu ketat, dan jika Anda ingin memiliki 300 orang, jumlahnya terlalu besar. Banyak karyawan saya sekarang bekerja, dan beberapa sedang berlibur. Jika kami mengoordinasikan 300 orang, mereka pasti harus menunda banyak pekerjaan, yang harus membayar banyak ganti rugi kepada pihak A, bahkan jika karyawan yang sedang berlibur dipanggil untuk bekerja, mereka harus menggandakan gaji mereka sesuai dengan hari libur. Dan jika kita terburu-buru, semua orang mungkin tidak bisa menggunakan transportasi umum. Kebanyakan orang harus naik taksi. Bandara sangat jauh, dan biayanya meningkat pesat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.